Oke, baik. Di sini sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Bella Sukma. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul akuntansi bertanggung-jawaban. Lanjut, di sini ada pendahuluan. Desentralisation adalah delegasi atau wewenang pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah di dalam sebuah organisasi. Organisasi yang terdesentralisasi membutuhkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang menghubungkan kekuasaan pengambilan keputusan manajer tingkat yang lebih rendah dengan pertanggungjawaban hasil dari berbagai keputusan yang diambil. Kadar desentralisasi tergantung pada luasnya otoritas pengambilan keputusan yang didelegasikan oleh manajemen puncak kepada lapisan manajemen di bawahnya. Manajer-manajer ini mengembang otoritas untuk membuat keputusan-keputusan tanpa harus meminta persetujuan dari manajemen yang lebih tinggi. Adapun pusat biaya pertanggungjawaban, ada pusat biaya. Pusat biaya Concaster adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atau biaya yang dikeluarkan dari otoritas untuk pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Di sini ada departemen layanan seperti akuntansi keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasa yang diklarifikasi sebagai pusat biaya. Pusat biaya merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Hal ini karena bidang-bidang di mana manajemen mempunyai tanggung jawab dan otoritas atau biaya dapat diidentifikasi dengan cepat pada sebagian besar perusahaan. Adapun varians metode 1, varians tarif tenaga kerja langsung. Varians tarif tenaga kerja langsung yang terjadi pada PT Sinar Baru Indonesia perlu dihitung untuk mengetahui seberapa besar varian tarif tenaga kerja langsung dan apakah varian tersebut menguntungkan atau merugikan. Adapun di sini faktor-faktor penyebab terjadinya varian tarif tenaga kerja langsung terjadinya untuk menyelesaikan proyek job nomor 845, yaitu dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang cukup memiliki keahlian, tidak diperlukan keahlian khusus untuk menyelesaikan proyek yang tidak begitu sulit, sehingga tarif tenaga kerja langsung lebih rendah dari tarif standar yang telah ditentukan sebelumnya. Varian tarif yang terjadi pada proyek job nomor 868, tarif aktual tenaga kerja langsung lebih besar dari tarif standar yang terjadi telah ditetapkan sebelumnya. Ketika tingkat kesulitan yang tinggi dalam menyelesaikan proyek sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga kerja ahli untuk menyelesaikannya. Lanjut, di sini pun ada varians metode 2. Varians metode 2, varians efisiensi biaya tenaga kerja langsung yang terjadi pada PT Sinar Baru Indonesia diperlukan itu untuk mengetahui seberapa besar varians efisien biaya tenaga kerja langsung dan apakah varians tersebut menguntungkan atau merugikan. Di sini ada faktor-faktor penyebab terjadinya varians efisien tenaga kerja. Pada proyek job 845 disebabkan oleh kekurangannya pengawasan oleh bagian produksi sehingga pada saat proyek telah selesai dilaksanakan masih ada jam kerja yang terhitung pada manajer produksi bertanggung jawab atau pertanggungjawaban penggunaan tenaga kerja langsung. Di sini ada akuntansi pertanggungjawaban pada pusat laba. Pusat laba, profit center adalah pusat pertanggungjawaban di manajer pusat laba, memiliki kendali atas biaya dan pendapat dalam pusat laba. Manajemen bertanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Misalnya manajer bertanggung jawab taman kota atau pertanggungjawaban atau pendapatan dan biaya keuntungan dari taman hiburan, tetapi mungkin tidak memiliki ke atas investasi besar di tangan. Contoh lainnya seperti sebuah perusahaan
produk konsumen, dapat mendeklarasikan kegiatan-kegiatan usaha berdasarkan merek produknya. Manajer setiap produk dapat mengembangkan pertanggungjawaban atas biaya pabriknya produk dan keputusan menyangkut pendapat seperti penentuan harga jual beli produk. Manajer pusat laba seperti dievaluasi dengan membandingkan laba aktual untuk laba yang ditargetkan atau dianggarkan. Adapun akuntansi pertanggungjawaban pusat laba, laporan kinerja pada pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja menurut anggaran. Sisinya merupakan indikator kinerja, andaikan sebuah korporat atau perusahaan holding company menilai kinerja pada laba dengan menggunakan laba terkendali. Laporan kinerja adalah membandingkan laba terkendali yang telah dicapai dan terkendali yang telah dianggarkan. Dengan laporan laba manajer dapat mengetahui besarnya dianggarkan sehingga perusahaan dapat menganalisis penyebab pendapat dan biaya yang seharusnya dibandingkan dengan biaya yang terjadi pendapatan dan pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. Adapun pusat investasi, di sini pusat laba profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi memiliki kendala atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Manajer pusat investasi mempunyai wewenang ekstensif untuk tindakan-tindakan seperti pembelian aset jangka panjang, penentuan syarat-syarat kredit, penentuan tingkat persediaan, dan penetapan harga jual. Manajer juga bertanggung jawab atas perolehan laba yang memadai dan pemilihan aset operasi yang dibutuhkan untuk mencapai laba itu. Di sini ada akuntansi pertanggungjawaban investasi. Pusat investasi bertanggung jawab untuk mendapatkan pengambilan investasi yang memadai. Berikutnya, menyajikan dua metode untuk mengevaluasi aspek kinerja pusat investasi. Metode pertama disebut pengembalian investasi, return on investment, dan metode kedua disebut laba residual income. Yang pertama ada pengambilan investasi, return on investment. Di sini ada rumusnya, ROE merchant kali putaran aktiva. Merchant sama dengan laba bersih operasi bagi penjualan. Pemutaran aktiva, penjualan bersih dibagi rata-rata aset operasi. Maka ROI sama dengan laba bersih operasi dibagi rata-rata aset operasional. Pendapatan operasional bersih adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak yang kadang-kadang disebut sebagai EBIT, laba sebelum bunga dan pajak. Semakin tinggi laba atau investasi ROI, segmen bisnis semakin besar laba yang diperoleh per dolar yang diinvestasikan dalam aset operasional segmen. Di sini pun ada rumusnya, rata-rata aset operasi, nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Lanjut, di sini ada rumus laba residu income. Laba residu sama dengan laba operasi kurang aset perusahaan dikali tingkat ROI. Terus ada keunggulannya dan kelemahannya. Di sini ada keunggulan laba residu antara lain. Salah satu kelemahan ROI adalah dapat menyebabkan manajer SBU menolak usulan investasi yang sebenarnya menguntungkan perusahaan tetapi menurunkan ROI rata di divisinya. Kelemahan ini tidak dijumpai kalau tidak menggunakan RI. Inilah keunggulan utama RI dibandingkan ROI. Laba residu dapat menggunakan kembali minimal yang berbeda-beda untuk bagi jenis aset. Misalnya, kembalian minimal untuk aset lancar ditetapkan lebih rendah daripada kembalian minimal untuk aset tetap. Di sini ada kelemahannya. Kelemahan laba residu antara lain, laba residu dapat mendorong manajer untuk berpandang jangka pendek. Di sini terus ada kelemahannya. Yang kedua, tidak seperti ROI, laba residu adalah ukuran profitabilitas absolut, yakni dalam angka rupiah. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.